Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Kelayakan Pembangunan Peternakan Sapi Perah yang disusun oleh saya sendiri, Dwi Hariwibowo. Adapun penjelasan yang saya akan jelaskan, yang pertama latar belakang, yang kedua apa analisis kelayakan finansial, yang ketiga apa analisis sensitivitas, yang keempat apa strategi pengembangan, yang kelima apa saja perbandingan yang ada di lingkungan internal dan di lingkungan eksternal. Latar belakang usaha ternak. Peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan pertanian. Sektor peternakan mempunyai peluang yang sangat baik, di mana adanya permintaan lokal yang terus meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Semakin meningkatnya pendapatan, maka permintaan produk-produk peternakan akan mengalami peningkatan. Budidaya sapi perah. Pengolahan terhadap ternak sapi perah memerlukan persiapan dan perhitungan secara tepat. Pada masa produksi, peternakan harus melakukan tata manajemen secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal. Terhadap beberapa tahapan yang perlu diperhatikan pada masa produksi, dikarenakan tahapan produksi yang mempengaruhi tingkat produktivitas ternak seperti kuantitas, kualitas susu yang dihasilkan. Yang kedua, apa analisis kelayakan finansial? Analisis finansial adalah penilaian proyek dari suatu badan-badan atau orang-orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan secara langsung dalam proyek. Selain itu, analisis kelayakan finansial diartikan juga sebagai cara penilaian investasi modal dalam suatu usaha yang dilaksanakan. Untuk mengetahui apakah usaha tersebut menguntungkan diukur dalam bentuk uang, yaitu berdasarkan perbandingan seluruh arus penerimaan dan arus pengeluaran dari suatu saham dilihat dari sudut pemilik modal. Apa analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas merupakan suatu alat analisis yang melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Jika ada suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau benefit, analisis sensitivitas akan memberikan gambaran sejauh mana suatu keputusan akan konsisten, meskipun terjadi perubahan pada faktor-faktor atau parameter yang mempengaruhinya. Parameter yang pertama, harga output. Parameter yang kedua, keterlambatan pelaksanaan. Parameter yang ketiga, kenaikan biaya input. Parameter keempat, hasil produksi. Selanjutnya, apa strategi pengembangan? Strategi merupakan suatu alat yang digunakan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dengan berpedoman pada sasaran, prioritas sumber daya, serta tidak lanjut dari perusahaan tersebut. Strategi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Strategi memiliki beberapa sifat, yaitu menyatu, menyeluruh, dan integral. Strategi yang baik bagi perusahaan adalah strategi yang harus diperoleh dari penyusunan strategi, meliputi studi kasus pada rangkaian kegiatan manajerial yang berinteraksi lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan berpengaruh pada pencapaian sasaran perusahaan. Selanjutnya, apa saja perbandingan yang ada di lingkungan internal dan di lingkungan eksternal? Analisis lingkungan internal. Perusahaan memiliki tujuan, yaitu mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan proses bisnis internal yang dimiliki perusahaan. Yang pertama, produksi. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, lokasi induksi. Yang keempat, sumber daya manusia. Dan yang kelima, pemasaran. Lingkungan eksternal. Perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah peluang yang ada di lingkungan eksternal perusahaan. Peluang perusahaan merupakan tren positif yang berada di lingkungan eksternal perusahaan, dan apabila peluang usaha tersebut berpotensi untuk menghasilkan laba, maka akan berkelanjutan. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyerapan.
yang ketiga pesaing, dan yang keempat kebijakan pemerintah. Kesimpulan, analisis kelayakan finansial merupakan suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu proyek akan menguntungkan selama umur proyek berlangsung. Strategi pengembangan merupakan suatu alat yang digunakan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dengan berpedoman pada sarana, prioritas sumber daya, serta tindak lanjut dari perusahaan tersebut. Strategi yang baik bagi perusahaan adalah strategi yang harus diperoleh dari penyusunan strategi, meliputi studi kasus dan rangkaian kegiatan manajerial yang berinteraksi lingkungan baik internal maupun eksternal dan berpengaruh pada pencapaian sarana perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.